Welcome to podcast Amikom Jogja. Iya, Prof. Biasanya mahasiswa banyak. Iya. Setiap saya jalan kan Iya. kita dengan senyuman, Iya, dengan selalu kiss mas. bye, Iya. peluk-peluk mahasiswa. Sekarang kita harus social distancing dan lain sebagainya. Oke, Prof, sangat menginspirasi, sudah menjawab juga pertanyaan banyak dari mahasiswa yang kepo nih sama Prof Yanto dan juga tentang Amikom. Dan salah satu yang memang tadi kan kisah cintanya katanya. Iya, Prof, ada juga ini yang nanya kisah cintanya Prof waktu masih muda gimana, yang Prof? jelas masih muda yang namanya orang desa. Ya. Jangan dibayangkan Pak Yanto sekarang pakai dasi, dulu dari desa naik sepeda, sepedanya esek. Ya setiap bercinta mesti ditolak, ya kan. Iya. Prof yang naksir duluan gitu, Prof. Nah, iya, naksir duluan dan mesti mereka menolak. Kamu nggak punya modal, kamu kan ya. Iya. Nomor satu, ya. Sebetulnya dengan saya sama-sama maunya. Saya mau tenanan, dia mau dengan yang lain. Maunya beda ya, Prof. Oh, iya. Terus? Nah, yang nomor dua juga sama. Dengan saya juga sama-sama. Saya mau tenan, dia mau menolak saya. Iya. Nah, yang paling asik yang ketiga. Apa, Prof? Saya mau sungguhan, dia mau muntah. Ya. Dan sebagainya. Apakah ini yang istri Prof sekarang? Nah, akhirnya mungkin yang keenam ya. Oh ya. Saya itu. Ya akhirnya saya seperti udah sekarang nothing tulus saja ya. Nah, saya ketemu dengan Bu Anissa ini waktu saya menjadi tentor Primagama. Ya. Oh, jadi ketemunya di situ sebagai tentor Primagama, sesama tentor. Suatu saat kemudian kita di rapat itu ini kayaknya ada chemistry ya mungkin. Ya. Saya dekati, mulai dilihat oleh orang banyak. Iya. Karena saya nggak pernah mendekati wanita kan. Ya bisa kan ya kelihatan kalau saya ada tertarik dengan seorang wanita. Setelah itu suatu saat dia waktu saya mengajar di Demangan Kidul waktu di Primagama, dia bertanya, Mas Yanto cita-citanya jadi apa? Oh, jadi kiai. Waktu ditanya sama Ibu Anissa. Iya, ketika ngawur aja jawabnya. Iya, jadi kiai. Sekarang saya nothing tulus karena kalau dulu itu ditata ngomongnya. Sekarang Suyanto yang apa adanya. Oh gitu. Iya. Justru malah dulu ditata malah ditolak ya, Prof? Ditolak. Tapi kalau kita santai sekarang, apa adanya? Ya apa adanya, inilah Suyanto ya. Oh gitu. Itu ini untuk pelajaran yang belum laku-laku tadi. Iya, kayak operator yang di belakang ini, Prof. Iya. Yang jomblo-jomblo, Prof. Setelah itu, wah ini pasti ada ketertarikan lah dengan saya. Iya, atau ngapain nanya? ya. Iya, kok pertanyaannya begitu. Kalau besok bertanya lagi tak pleset ke. Iya. Ternyata tanya lagi nggak, Prof? Betul, ketemu lagi, bertanya lagi. Mas Yanto jam berapa kalau pulang? Ya jam 9 malam ya. Sampai jam 9 malam biasa saya ngajar. Iya. Kasihan istrinya. Nah, ini kesempatan. Loh. Apa kamu mau jadi istri saya? Iya, kok tanya-tanya gitu? Iya. Gitu, ya. Nah, itu terus, mungkin dia merenung. Ya, itulah. Langsung dijawab nggak, Prof? Mau gitu? Ya, mosok langsung Anda mau. Nah, itu mungkin dia merenung dengan jawaban saya. Iya, Maka ini kadang-kadang perlu wanita itu ketegasan itu. Tuh. Nah, ini kalau kamu wanita itu juga nggak tegas-tegas ya kapan? Dia berharap kamu untuk memahaminya. Nah, itu operator. Nah, setelah itu baru ya dia memberi reaksi kan. Nah, jadi memang kadang-kadang butuh seperti itu. Terus saya suruh datang ke kos-kosannya, mulai kayak gitu ya. Terus itu Prof, ya, terus umur berapa, Pak? Mohon maaf. Ya setelah usia sekitar 29 tahun saya. 29 tahun, ya. Oke. Ya saya nggak terlalu laku lah. Tetapi ya dibanding Mas Budi kan 30 berarti saya gandeng aku sih. Iya, 1 tahun. Nah, jadi ketika itu ya. Iya. Jadi yang ingin saya sampaikan, terus tapi kamu mau dengan saya, adikku 8. Iya. Saya hanya anaknya orang yang, iya Anda tahu sendiri, keluarga saya seperti ini dan sebagainya, anaknya orang nggak punya ya.
adiknya 8 harus membesarkan adik supaya bisa ya jadi manusia mudanya. Iya. Apa mau kamu? Terus Ya mau ya sudah. mau. Ya kalau mau ya sudah. Kebetulan ibu saya kan masih hidup ya. Cuma berpisah usia. Iya. Dan saya bertemu. Ya udah kalau kamu mau kan ya dilamar aja. Mm-mm. Jadi ketemu 1 bulan dilamar dan jadi manten. Nah itulah saya. Jadi kisah cinta itu betapa susahnya. Tetapi kalau sudah ketemu sangat mudah. Itu yang harus saya pesankan. Iya. Dan dari pengalaman saya jadilah manusia yang apa adanya. Nek dia mau ya nggak mau, tidak. Ditolak itu kita tata dengan baik. Malah nggak mau, ya sekarang apa adanya ngomongnya ceplas. Nah, tapi memang dia terpukul dengan saya awalnya itu ketika saya mengajar di kelas. Oh, terpesona ya? Mungkin mengajar kelas ngajarnya kan agak ngawur sedikit Iya. papan tulis di penghapus dilempar. Waduh. Ini mencontohkan gaya gesek apa. Oh iya. Nah, saya tanya betul pada istri, ibu kan tertarik dengan saya kan terpesona waktu saya ngajar. Iya. Enggak mas, kenapa? Mesake. Karena udah ditolak berkali-kali katanya ya. Waduh, ternyata begitu, ternyata ketemunya. Terus Prof dulu ketika lihat Bu Anissa terus merasa, wah she's the one gitu. Dia kayaknya cocok menjadi istri saya tuh karena apa sih Prof? Dulu ya yang pertama dia pakai hijab ya. Nah itu salah satu. Kemudian ya dewasa. Karena saya cantik lihat. juga. Nah, itu relatif. Ya kalau menurut saya iya, kalau menurut suaminya kan. Tetapi itu dewasa saya lihat. Oh, jadi ketika aku keluarganya seperti ini loh, seperti ini. Apa kamu bisa terima? Bisa. Nah itu kalau nggak dewasa nggak bisa. Betul. Ya betul Prof. Apalagi kan zaman sekarang pasti perempuan kayak ngelihatnya ya mungkin ada yang melihat dari segi dia udah mapan atau belum, atau ada masa depannya atau enggak gitu. Tapi kan ternyata Prof bertanggung jawab gitu sebagai seorang laki-laki mengajak istrinya menikah, dan Prof buktikan ternyata Prof bisa sukses gitu. Saya menikah hanya punya uang 100.000 ya. Maka Mas Budi itu saya, kamu itu punya gaji lebih dari 2 juta. Saya tuh gajinya mung sedikit, uangnya punya 100.000 aja, berani nikah. Kamu nggak berani itu kurangnya apa? Nah gitu kan, akhirnya berani juga ya. Nah jadi ya memang seperti itu. Loh kenapa kok Pak Yanto berani? Lah kalau nggak berani hilang. Nah. Iya. Nanti keburu diajak lamar sama yang lain ya Prof ya? Ya betul sekali. Iya. Terus ada juga yang nanya nih masih seputar percintaan nih Prof. Kan ada yang tadi Prof sering ditolak gitu kan Prof. Gimana cara move on-nya Prof? Iya, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau Pak Yanto caranya begini. Jadi pertama kali sebetulnya ya saya itu dijodohkan dengan tetangga. Tetangga itu sekolahnya di PGA kemudian ke Jogja ya. Setelah itu pengen sekolah di sini tapi nggak diterima, ikut bimbingan tes primagama. Waktu saya pulang ke sana, saya diberitahu saya ke rumahnya Bu Susiah yang jualan rujak itu. Iya. Mas Yanto itu Bu U, nah nggak usah saya sebut namanya. Oh, disensor itu ya. kayaknya mau dinikahkan. Bu, Pak Yanto matur aja kalau enggak Bu. Saya enggak bagus untuk saya. Saya gitu. Rela untuk, bahkan saya diundang juga saya datang dan gitu. Saya mutu. Saya relakan. Jadi pasti Tuhan punya skenario yang lain. Nah, gitu Prof. Jadi jangan sakit ditolak-tolak terus, awas ya. Jangan. Kita ambil setiap yang pahit itu pasti ada sisi manisnya. Oh, kalau begitu saya harus mencari istri yang lebih dari sekedar lulusan PGA. Nah, gitu.
Oke. Paling tidak D3. Wah, itu kan. Iya, Ya, masih akhirnya heeh. D3. Setelah itu juga sama, Mhm. ternyata ya susah untuk menerima saya yang dari keluarga yang Mhm mhm. berantakan lah Mhm. ibaratnya ya. Ya. Akhirnya kandas lagi tadi. Mhm mhm. Sama-sama maunya, saya mau tenanan, dia mau muntah. Iya. Dan terakhir istri saya ya itu yang bisa menerima apa adanya. Ya Akhirnya Suyanto seperti ini, keluarganya seperti ini. mhm mhm. Ya adiknya banyak, Mhm. harus membiayai adik-adiknya. Apa kamu Iya. siap? Ya, Mhm. hidupnya rekoso, kita nggak punya apa-apa. Iya. Aku menikah pun juga dengan biaya yang begitu kecil karena nggak punya. Udah kita ijab saja. Saya kalau membiayai pernikahan nggak mampu. Mhm mhm. Saya nggak punya uang. Oke, jadi ternyata dari situ saya pengen tahu juga dari sisi Bu Anissa Nah, ya, bagaimana gitu ya, Prof. ya, Mungkin next time ya, Prof ya. ya. Maharnya ya uang 100.000 itu, Mhm. yang 40.000 saya berikan istri saya Mhm. berupa uang. Mhm. Mungkin untuk udip 1 bulan nggak cukup itu. Mhm. Kemudian untuk emas 2 gram itu 40.000. Kemudian bahan kain Mhm. dan hijab Mhm. plus Al-Quran yaitu. Nah, waktu dia dikomentari, loh yang lainnya namanya serah-serahnya kok cuma sedikit. Nggak punya duit, ya punyanya itu mau banyak. Jadi mungkin dalam keluarga mahar termurah adalah maharnya istri saya. Karena Bu Anissa juga saudaranya banyak ya, Prof ya. Iya, 11. 11 bersaudara, Prof 9 bersaudara Iya. ya. Wah, keluarga besar ya. Ya, jadi maharnya ya istri saya paling murah. Hmm. Paling sedikit saya, karena saya posisinya belum punya uang banyak. Iya. The power of love itu tadi. Nah, itu kisahnya begitu. Iya, ternyata kisah dari kehidupan Prof dari kecil sampai besar, kisahnya Prof membangun Amikom sampai Dan kisah itu cintanya salah, juga termasuk banyak up membangun and down. Amikom itu ya konsultan utamanya istri saya. Ini dibuka anak kita ini. Jadi itu yang support nggak system pernah juga untuk Prof ya. Iya, nggak pernah diketahui oleh banyak orang. Ya. Oh iya. Apakah Yang sebetulnya otak di belakang saya itu untuk membangun Amikom ya istri saya. Oke. Karena kan untuk 2 tahun itu kita pasti mendirikan perguruan tinggi itu mesti rugi dulu ya. Iya. Nah, istri saya siap tidak digaji selama 2 tahun. Iya. Ya seperti itu. Itu kalau iya. Jadi ya maka hilang sudah. Terus Prof, ketika tadi kan 2 tahun masih Amikom awal-awal masih up and down ya, Prof. Ya. Kalau Prof ngerasa ini Amikom sudah stabil nih di tahun keberapa, Prof? Biasanya kalau D3 ya 3 tahun sudah mulai. Jadi kalau S1 mungkin ya 4 tahun mulai bisa memetik ya istilahnya udah lumayan. Tapi kalau masih ya seperti kita jadi universitas itu kan ya mesti ya agak ya paling 4 tahun sudah Berjalan stabil ya. Stabil. Ya. Prof ada yang nanya nih, Prof. Boleh nggak sih 2021 bebas skripsi, Prof? Loh, kita kan sudah membuat SK. Iya. Jadi karena kita universitas generasi keempat. Oke. Ya, maka apa yang dilakukan generasi keempat? Yang pertama bisa menjadi saintis. Bisa menjadi. Kalau saintis maka ini skripsi. Aku kepingin jadi ilmuwan atau membuat jurnal terakreditasi. Atau pokoknya tulisannya ada di jurnal yang terindeks Sinta apalagi terindeks Scopus. Kan ada bimbingan dosen. Ya. Itu udah bisa pengganti skripsi. Oh, jurnal Ya. juga boleh ya, Prof? Oh, boleh. Ya. Boleh. Itu yang pertama. Itu saintis. Profesional. Mungkin bisa membuat produk. Kadang-kadang kita kan anak-anak ikut lomba-lomba itu ya. Iya. Sampai lombanya misalkan nominasi gitu ke nasional. Itu bisa gantinya skripsi. Boleh, Prof. Boleh. Nominasi aja. Nominasi boleh. Tidak tapi harus nasional. Ya pokoknya minimal udah di nominasi di Amikta itu saya rasa udah bisa. Oh, itu bisa untuk gantinya skripsi. Wow.
Mungkin ada yang belum tahu juga, Prof. Itu Ya. perlu dihakikan biar dia punya loh ini Oh iya, produk ya, betul. Ya, haki. Iya. Jadi kalau nggak punya uang bisa dibiayai oleh Litbang, Litbangnya Amikom kan. Iya. Ya, penelitian dan pengembangan itu. Ya, Dan Amikom juga masyarakat. punya LP. bisnis park juga ya, Prof Iya, ya. itu. Yang kedua bisa juga business plan kalau dia udah punya. Business plan. Ya, entrepreneur ya, dia udah punya bisnis. Oh, Kalau dalam bidang IT udah ada sentuhan IT-nya dalam bidang marketingnya. Itu bisa gantinya skripsi. wow, jadi creative people yang punya usaha, misal punya usaha nih. Ya, Boleh, Prof? boleh ya. Wow. SK-nya udah saya tanda tangan nih. Yang ketiga artis kan. Yang keempat Yang ketiga tadi entrepreneur, yang keempat artis. artis. YouTuber, blogger, videographer, fotografer, yang punya web atau fotonya itu ada di Shutterstock, ada di toko-toko microstock gitu. Itu juga bisa gantinya skripsi. Oh, gitu. Atau Prof. magang di MSV Studio, di PT Gate itu, ya kan. Kalau magang itu kan 6 bulan itu sama dengan 20 SKS. Wow. Dan bisa gantinya skripsi. Wah. Ya. Dicatat ya. 1 tahun 40 SKS dan bisa menjadi gantinya skripsi. Jadi skripsinya ya apa yang dikerjakan selama setahun itu apa. Oh. Tulis aja, nggak presentasikan ya harus diujikan. Itu gantinya skripsi. Atau 1,5 tahun berarti 60 SKS. Itu makanya kita sedang bangun gedung itu adalah teaching industry atau tempat magang. Wow, oke. Jadi utamanya untuk tempat magang. Oke, jadi buat creative people yang belum tahu, Amikom sedang mendirikan teaching industry itu tadi. Iya. Mungkin kayak mini Silicon Valley gitu, Prof, atau? Iya, kalau kita MSW, kemudian Gate Gate Solution, Timex Timex Selindo, RPTV, MKFM itu kan bagian dari mini Silicon Valley ya. Iya. Jadi mahasiswa Amikom pun juga bisa magang ya, Prof ya. Iya, memang kalau magang itu bagus sekali. Apalagi kalau yang teknologi informasi. Tapi saya lihat tidak saja teknologi informasi, ada yang dari informatik. Karena dia udah pinter film, buat film animasi kan, saya juga mengajar di sana. Iya. Itu bisa magangnya itu gantinya skripsi. Oke, berarti intinya apapun program studinya bisa. Bisa. Ya. Tidak ada harus skripsi. Iya. Karena memang kita memberi jembatan. Itulah yang namanya kampus merdeka. Iya, jadi mahasiswa merdeka menentukan kuliahnya di Amikom tuh juga bisa fleksibel seperti itu. Prof. Bisa pakai skripsi dan bisa tidak pakai skripsi. Tuh. Wah, ada hikmahnya benar-benar dari podcast kali ini, teman-teman juga ternyata terbuka pikirannya, nggak semuanya kuliah itu skripsi, ternyata banyak jalur yang lain. Iya, karena skripsi itu ilmuwan. If you're scientist, bikin skripsi jurnal ya. Tapi if you're not, if you're artist ya kan, entrepreneur, business plan bisa juga ya. Sama ini, Prof. Ada yang nanya, kapan Amikom ada S3, Prof? Iya, kita sedang persiapkan. Jadi langkahnya begini. Syarat untuk mendirikan S3 itu kan akreditasinya harus sangat baik sekali ya kan. Maka kita S2 kita itu kita siapkan sekarang untuk supaya akreditasinya sangat baik sekali. Ya, setelah itu kalau sudah itu lolos, kita mendirikan S3-nya. Insya Allah. Iya, amin. Semoga biar besok di Amikom tuh ada D3, S1, S2, S3. Profesor juga bisa nggak? Bisa juga, kita doakan semoga Amikom kedepannya bisa semakin besar lagi. Nah, ada pertanyaan penutup nih, Prof. Selain mungkin nanti saya pengen tahu harapan Prof Amikom kedepannya, tapi sebelumnya saya pengen tahu dari sudut pandang seorang Prof Yanto, apa sih arti bahagia? Ya, bahagia itu ada tingkatannya. Ya. Kalau bahagia yang, jadi sebelum mengartikan saya akan jelaskan dulu. Ya. Jadi Tuhan itu menciptakan ruh, ditempelkan pada jasad, maka muncullah yang namanya jiwa. Ya.
atau nah jiwa itu ada tingkatannya. Nah kebahagiaan ini juga ada tingkatannya. Yang bawah itu menyangkut emosi. Naik lagi biasanya kehendak, pikiran, Ya. kemudian hati. Oke. Nah kalau kebahagiaan yang jasad, Ya. maka itu yang kebahagiaan sekejap. Oh iya. Ya. Makan, minum, Ya. bahagia itu. Ya. Mungkin juga mendengarkan musik. Ya. Itu kebahagiaan yang sekejap. Sekejap. Jiwa ya. Naik lagi yang kaitannya dengan kemauan. Kemauan. Ya, ini yang jiwa yang kemauan. Misalkan setiap kita kan kepengen puncak prestasi, ya Ya. kan? Seperti kita, Pak Yanto ya dapat penghargaan banyak. Itu bagian dari kemauan. Nah kalau kita bisa mencapai prestasi, itu juga kebahagiaan. Iya. Nah Oke. kebahagiaan yang sifatnya jangka pendek itu menengah. Ya. Iya. Oke. Kemudian ada lagi kebahagiaan lagi, naik lagi. Jadi itu berbeda-beda kebahagiaan. Kalau kebahagiaan yang pikiran, Ya. kalau misalkan kita dulu nggak ngerti apa-apa, mendapatkan ilmu. Oh begini tuh, itu juga kebahagiaan. Ini Oke. orang Yunani mengatakan Ya. kebahagiaan jangka panjang. Kalau Anda mendapatkan sesuatu dari ilmu, dari pikiran. Tetapi ada lagi kebahagiaan, yaitu berbuat kebajikan kepada orang lain. Oh itu kebahagiaan paling Ya. tinggi menurut Prof. Nah, itu adalah kebahagiaan yang abadi. Wah. Dan itu akan kita bawa sampai kita meninggal dunia. Iya. Nah, maka rahasianya adalah berbuat baiklah kepada orang lain. Maka kalau kata Tuhan, kalau dalam bahasanya Mbak Rona, Ya. wa ahsin, wah gitu kan, berbuat baiklah gitu kan, Iya. ya kan, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Tuhan berbuat baik padamu. Coba bayangkan. Iya. Jadi kita disuruh berbuat baik itu seperti Tuhan berbuat baik pada kita. Betapa Waduh. susah. Kita kan manusia ya Prof. Kadang Iya. punya ego dan lain sebagainya. Nah itu Tuhan memerintahkannya begitu. Jadi kalau kita itu bisa berbuat baik seperti Tuhan, susah sekali. Tapi Iya. perintahnya seperti itu. Kalau seperti itu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Itu tipsnya. Wah, itu butuh keikhlasan atau apa ya, Prof? Kesabaran tingkat tinggi, Prof. Ya, Kalau itu menurut namanya saya kebahagiaan yang abadi. abadi. Wow. Ini kebahagiaan tingkat tinggi, benar-benar tingkat tinggi, bukan hanya untuk raga tapi juga Iya. untuk banyak orang gitu. Iya. Karena kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan menikmati di alam akhirat sebagai surga. Tetapi kalau ditanya kebahagiaan yang paling tinggi, menurut para filosof adalah bertemu Tuhan. Oh. Saya jadi merinding, Bro. Oke, Prof. Ya, ya. Itu yang paling tinggi. Oke, itulah definisi kebahagiaan menurut seorang Prof Yanto ya. Luar biasa, sangat dalam, sangat deep ya. Saya udah speechless lah, itu memang kebahagiaan paling tinggi ya. Dan yang terakhir Prof, harapan untuk Amikom ke depannya. Ya, kita sudah punya yang namanya roadmap. Ya. Jadi kalau bisa ya bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tahun 2040 itu kita menjadi perguruan tinggi top 100 dunia. Amin. Dan amin. kalau menurut Yuri ya paling tidak harapannya World University with real impact, mudah-mudahan top 10 dunia. Amin, 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 amin. Itu. Wah. Dan selalu visinya itu Ya. Bidang ekonomi kreatif Ya. berbasis entrepreneurship. Ya. Yang terakhir menebar kebajikan. Wah, Supaya memperoleh kebahagiaan yang abadi. Aduh. Ini kalau kita ngobrol sama Prof tuh rasanya nggak pengen selesai, karena ketika ngobrol sama Prof tuh benar-benar dapat insight yang banyak dan jadi
hati tuh tenang gitu, Prof. Luar biasa sekali, akhirnya kita bisa ngobrol bareng nih sama Prof. Prof bercerita semuanya. Terima kasih sekali Prof sudah mau ditanya-tanyain banyak hal dari segi percintaan, bahkan dulu waktu kecilnya seperti apa dan sampai sekarang Prof gitu, Prof. Mungkin untuk penutup ada quotes yang Prof punya nggak? Satu saja. Satu. Supaya Anda ini Yeah. mahasiswa ini menjadi orang yang berhasil Yeah. adalah lose your ego, find your compassion. Hilangkan egomu, tebarkan kasih sayang. Engkau akan meroleh kebahagiaan yang abadi. Oke, wah tepuk tangan untuk Profesor Suyanto. Gak kerasa sekali ini 1 jam lebih ya Prof. Kita ngobrol dan banyak banget pelajaran. Saya bahkan juga merasa seperti itu. Semoga creative people di luar sana juga merasakan manfaatnya dari podcast ini. Mungkin kita akan bahas lagi di next episode bersama Prof Yanto dan mungkin pimpinan-pimpinan yang ada di Amikom biar kita bisa petik pelajaran apa saja dari orang-orang hebat yang ada di Amikom. Oke, mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan see you next time in the another podcast Amikom Jogja Creative Economy Park. Bye.